Halo semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulian Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada hari ini masih di bulan Februari tahun 2025. Ada salah satu ide yang spontan datang dalam pikiran. Tetapi walaupun idenya spontan, proses menjalannya sudah lama, keputusannya sudah lama. Ide yang muncul adalah bagaimana kita mau menerima pola pikir baru. Itu judul yang ingin saya ambil, teman-teman, hari ini. Berkaitan menerima pola pikir baru, saya bercerita ingin saya awali seperti ini. Pada waktu kesempatan yang lalu mungkin sudah berapa kali saya ambil sebuah cerita ini, tetapi supaya ceritanya lebih bersifat akademis, saya ingin mengulangi kata ini karena walaupun ini tampil di YouTube, saya tidak mau membawa cerita pribadi. Izinkan saya mengolahnya menjadi sebuah cerita akademis. Pada waktu lalu saya sudah bercerita tentang bagaimana ketika seseorang itu mengambil keputusan. Ketika keputusan sudah dibuat, pertanyaannya, kata salah satu guru saya, bukan benar dan salah, tetapi adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjalani keputusan itu. Itu berkaitan cerita tentang keputusan. Lalu bagaimana dengan kaitannya mengambil pola pikir baru? Di sini saya ingin berbagi cerita. Saya sudah lama berprofesi sebagai pendidik, sudah cukup lama, bahkan jika dihitung mungkin bukan berkaitan karir ya, tetapi ya mungkin juga karir, tetapi saya mencintai pendidikan ketika saya masih kecil. Proses pendidikan saya sangat runut, boleh saya katakan sangat runut. Saya menjalani semuanya cukup tepat waktu, dari pendidikan dasar, menengah, atas, perkuliahan, S2, semuanya on time. Tidak ada yang kata terlambat. Untuk kegiatan gagal di mata kuliah juga ceritanya tidak. Mungkin saya dulu hanya pernah satu, saya karena ada sedikit bercanda dengan sahabat, akhirnya saya tidak lulus di mata kuliah. Berkaitan itu semua, lalu ketika proses pendidikan wajib atau pendidikan formal sudah saya lalui, proses pengajaran pun saya lalui dengan cukup runut. Saya pernah mengajar di beberapa, tetapi saya ingin bercerita. Saya mengajar dari pernah level terkecil sampai level tertinggi pendidikan yang hari ini saya sedang jalani. Pada tahun 2015 sepertinya saya mulai mengajar. Saya lulus tahun 2012, 2015 saya mulai mengajar di pendidikan formal. Saya pernah mengajar di level anak kecil ya, TK, lalu SD, SMP, SMA sampai hari ini, dan beberapa bulan ini saya mengajar di level kampus di universitas di Jakarta. Berkaitan judul mengambil pola pikir baru, saya ingin bercerita seperti ini. Ada satu kutipan yang menarik yang mungkin pernah diceritakan oleh seorang, dia salah satu kalau di YouTube terkenal, tapi saya tidak ingin menyebut namanya. Pola pikirnya itu seperti ini. Yang salah bukan pengetahuan baru yang kita tahu, tetapi pengetahuan lama yang sudah kita percaya dan ternyata itu salah. Saya ulangi ya. Yang berbahaya bukan pengetahuan baru yang kita ketahui, tetapi pengetahuan lama yang sudah kita anut, kita percaya dan ternyata itu salah. Berkaitan proses pendidikan, saya belajar banyak di pendidikan bagaimana harus berpola pikir runut dan harus bagaimana segala sesuatu itu harus rapi. Dan saya hari ini pun mempraktekkannya. Saya seorang pendidik dan pengajar. Tetapi berkaitan pola pikir baru ini, saya berpikir untuk kenapa tidak kita harus belajar sesuatu yang baru di sepanjang hidup kita. Yang pertama berkaitan pola pikir ini adalah kita berani di sini, kita berani take a risk, mengambil resiko. Tetapi kita sebagai seorang yang dewasa dan cukup memiliki bekal, sepertinya berbicara berkaitan mengambil resiko, ya tentunya kita harus belajar terukur bagaimana kita mengambil tindakan kita. Seperti hari ini, ketika saya sudah mengambil keputusan
dan saya juga ukur kuat atau tidaknya. Tetapi kata guru saya, ambil seporsi yang mungkin kamu bisa pegang. Jangan terlalu banyak karena itu rakus, juga jangan terlalu sedikit karena kamu punya kemampuan lebih. Itu yang pertama. Berpikir bagaimana kita bisa berani mengambil resiko. Yang kedua, kita berpikir untuk bagaimana kita selalu kreatif dan inovatif. Di sini saya selalu suka berbicara kata kreativitas. Sebelum saya fokus dalam pendidikan pengajaran agama, salah satu hal yang saya sukai adalah saya bermain kreativitas. Bahkan teman-teman jika mungkin mau cek di YouTube atau di Google, saya banyak mengupload karya gambar saya. Pernah ada suatu waktu gambar saya dibeli sebuah PH ya, production house ya, dan berbayar lah. Ada 3 atau 4 gambar. Mungkin nanti bisa cek di Akseris, dulu merek parfum. Berkaitan kreatif dan inovatif ini memang penting. Jadi kita jangan kaku dalam keseharian kita. Kehidupan ini selalu berkembang, kehidupan ini lentur. Jangan kita seperti terkungkung dalam permasalahan yang kita ciptakan sendiri. Yang ketiga, kita berani bertindak. Teman-teman, terkadang tindakan kita yang membuat pikiran kita menjadi lebih fresh, lebih cerah. Jangan terkungkung dalam cerita pikiran yang terkadang ada atau tidak ada. Katanya 80% hal yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Yang 20 itu baru kemungkinan. Jadi, ketika kita punya ide, coba lakukan sesuatu. Siapa tahu ide itu akan tumbuh dan berkembang. Yang keempat, belajar tidak berhenti ketika kita sudah lulus. Pendidikan formal yang saya mungkin sudah jalani ya, saya katakan, tidak mau saya katakan sudah raih. Saya sudah menjalani kehidupan sebagai seorang pendidik, pembelajar. Mungkin sudah cukup lama. Ada satu waktu dalam pikiran saya berkata, mungkin ini memang sudah tadi pagi saya bercerita tentang manut dalane Gusti. Saya ulang lagi, manut dalane Gusti. Ini dalam istilah bahasa Jawa kita seperti paham berserah. Kita paham pasrah terhadap segala sesuatu, kehidupan akan bawa kita kemana. Tetapi teman-teman, nasihat baiknya ketika kita memiliki pendidikan, memiliki pengetahuan, mungkin Tuhan juga akan bercerita atau Tuhan akan mengatakan semuanya akan baik. Bukan baik di sini maksudnya, ya kita sudah berjuang, Tuhan akan berikan yang terbaik. Tetapi teruslah berjuang, jangan berhenti, jangan terlena. Teruslah berjuang. Ada momen kamu berhenti, ada momen kamu berjalan. Inilah proses kehidupan, proses meditasi yang panjang. Yang kelima adalah kita selalu bergerak, jangan menyerah. Apapun keadaannya, baik saat kita di atas, kita tidak lupa diri. Saat kita di bawah, kita tidak tidak menyerah lah ya bahasa ininya. Tidak menyerah, terus berkembang. Yang keenam, yang terakhir yang ingin saya sebutkan adalah kita itu berpikir jauh ke depan tentang apa yang baik, yang baik dan membuat kita berkembang. Nasihatnya, saya ingin mengutip satu nasihat dulu, salah satu tokoh juga berbicara. Ketika kita memilih profesi, pilihlah profesi yang membuat diri kita berkembang jauh lebih baik lagi. Jangan kita terkungkung di zona nyaman. Pilih profesi yang membuat kita terus berkembang dan kalau bisa kita memiliki impact untuk masyarakat di sekitar kita. Teman-teman, berkaitan pola pikir ini, saya pikir ketika Anda sudah cukup waktu, ketika sudah cukup waktunya, kenapa Anda tidak mencobanya? Hidup ini Anda yang pegang dan Anda yang tanggung. Yang penting kita melakukan langkah yang terukur. Jangan sampai ya kita kedodoran, itu juga tidak baik. Tetapi kita terlalu santai juga tidak baik. Karena saya pikir berkembang itu adalah jalan yang paling baik. Teman-teman, itulah yang mungkin saya bisa ceritakan. Berkaitan cerita lainnya, mungkin di kesempatan waktu yang lain saya akan bagikan.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Salam.